Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pasca ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang terjadi di Garut, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Raisa Oktaviani di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan Januar M. Bagus di RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Kita menuju ke Raisa terlebih dahulu. Raisa, bagaimana jalannya proses pemulangan jenazah yang berlangsung tadi pagi? Silahkan Raisa. Selamat siang, Ayu. Untuk jenazah dari Kolonel Antonius ini memang sudah tiba tadi di Bandara Komersil Halim Perdana Kusuma, dan tadi setibanya ini memang langsung diarahkan ke Cargo Center, dan memang dijadwalkan untuk jenazah dari Kolonel Antonius ini akan diberangkatkan ke Yogyakarta pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Jadi memang untuk jenazah dari Kolonel Antonius ini memang rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya di Yogyakarta, yaitu di Desa Kaliwangu 8, Kelurahan Harjo Binangun, Sleman. Dan tadi memang sebelum diberangkatkan ke Yogyakarta di rumah dukanya, tepatnya di perumahan Seruni Hills, Bekasi, Jawa Barat, sudah dilakukan misa arwah yang kemudian dilanjutkan juga dengan upacara persemayaman militer yang dipimpin oleh personel TNI. Memang Ayu, kalau kita juga melihat rekam jejak dari Kolonel Antonius Hermawan, ini merupakan alumni dari Akademi Militer pada tahun 1997, dan kemudian juga alumni ini juga diketahui baru 1 tahun menjabat sebagai Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Puspalat. Dan sebelumnya ini juga almarhum sempat menempati beberapa jabatan strategis di kapal Dam 16 atau Patimura saat bertugas di Maluku juga pada tahun 2022. Kita ketahui, Ayu, bahwa saat ini Kolonel Antonius Hermawan ini juga merupakan Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Puspalat TNI Angkatan Darat yang gugur saat hendak melakukan pemusnahan sejumlah peralatan amunisi yang kedaluarsa di kawasan Garut, Jawa Barat. Dan memang, Ayu, untuk insiden ini selain Kolonel Antonius Hermawan, ada anggota TNI lainnya, 3 anggota TNI yang juga gugur, yaitu Mayor CPL Anfa Tohanda, kemudian juga Kopda RI Dwi Priambodo, dan Pratu Aprio Setiawan. Dari informasi yang kami terima, Ayu, memang 2 dari 3 jenazah anggota TNI ini juga telah berangkat dari Gupusmu menuju rumah duka, yaitu Mayor CPL Anfa Tohanda ke Cilenyi, dan juga untuk Kopda RI Dwi Priambodo ini akan dimakamkan di Temanggung, Jawa Tengah. Sementara untuk Pratu Aprio Setiawan ini dijadwalkan akan diberangkatkan atau diterbangkan ke Bolaang, Mongondo pada Rabu dini hari, Ayu. Kita berdoa, Ayu, gugurnya dari almarhum ini bisa menjadi maksud kami, kita doakan yang terbaik, Ayu, karena untuk keluarga yang ditinggalkan begitu. Sementara itu, Ayu, informasi yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Raisa. Dari Raisa kita menuju ke Januar. Januar, bagaimana proses identifikasi di sana? Apakah hingga siang ini sudah ada jenazah yang berhasil diidentifikasi? Silakan, Januar. Baik, terima kasih Ayu dan juga Risa. Pemirsa, bisa kami informasikan, saat ini saya berada di depan Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk di Garut, di mana sejumlah jenazah berada di bagian belakang, yaitu di kamar mayat. Beberapa saat yang lalu, kawasan ini penuh karena Gubernur Jawa Barat didampingi Pangdam 3 Siliwangi dan Kapolda Jawa Barat juga tiba di rumah sakit ini. Bertiga pejabat tinggi Jawa Barat tersebut menyaksikan secara langsung kondisi jenazah yang masih tersisa di dalam kamar mayat, yang memang masih juga dilakukan proses identifikasi, terutama untuk 4 yang tersisa yang merupakan warga asli dari masyarakat wilayah setempat, yaitu di Kecamatan Cibalong. Nah, kemudian selepas Panglima
kemudian Kapolda dan Gubernur Jawa Barat juga berangkat. Kita ketahui bersama dan pada saat tadi nampaknya juga ketiga pejabat di Jawa Barat tersebut menyampaikan ucapan duka mendalam atau belasungkawa atas gugurnya patriot dari TNI ya atau anggota TNI, kemudian juga warga setempat yang juga ikut menjadi korban dari ledakan amunisi kadaluarsa yang dimusnahkan oleh TNI di wilayah Sagara tersebut. Sebelumnya bisa kami informasikan juga bahwa di lokasi ledakan hari ini juga masih dilakukan proses lanjutan identifikasi tempat kejadian perkara, dan tadi juga Panglima Pangdam 3 Siliwangi, kami ulangi, juga ke lokasi yang didampingi sejumlah pejabat dari Jawa Barat dan juga dari Kabupaten Garut untuk menyaksikan lebih dekat lokasi ledakan tersebut. Meski tidak memberikan pernyataan di lokasi tersebut, tapi kami memastikan Panglima Kodam 3 Siliwangi memberikan arahan barangkali kepada sejumlah petugas yang sedang melakukan proses identifikasi di lokasi atau di tempat kejadian perkara di Desa Sagara. Untuk sama bisa kami sampaikan. Baik, Janur, tadi Anda sampaikan bahwa hingga saat ini proses investigasi masih dilaksanakan begitu. Apakah sudah ada update terbaru terkait dari hasil investigasi hari ini? Silahkan, Janur. Baik, terima kasih Ayu. Seperti diketahui bersama bahwa belum ada satupun jenazah yang teridentifikasi sekalipun dari warga. Ya, 4 diantaranya sudah teridentifikasi ya di kalangan warga ya. Namun juga belum diserah terimakan kepada pihak keluarga, sehingga saat ini masih berada di kamar jenazah atau kamar mayat di RSUD Pamengpeuk ini, dan menunggu sisa warga yang belum teridentifikasi dengan jelas ya. Barangkali kami juga belum mendapatkan informasi terkini terkait kapan jenazah tersebut akan diserahkan kepada keluarganya untuk kemudian dimakamkan, begitu. Baik, terima kasih Janur atas laporan Anda melaporkan langsung dari RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat, dan sebelumnya sudah ada rekan kami Raisa Oktavian yang melaporkan langsung dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma di kawasan Jakarta Timur. Dan selamat kembali bertugas rekan-rekan.